Cara ganti LCD HP Vivo Y15 ataupun cara ganti LCD di semua HP Android agar ketika pemasangan LCD presisi dan bagus ya, tidak ada kendala. Biasanya kalau orang yang masih belum paham ya, kadang memasang LCD itu asal ya. Asal bagaimana bang? Ada yang ngelem ya, ngelem LCD itu tidak sesuai di tempatnya ataupun tidak pada tempatnya ya. Kenapa bisa begitu bang? Ya bisa, karena biasanya ada ya orang yang ngelem LCD itu bukan di frame-nya, namun di tengah-tengah LCD-nya. Ya, alasannya apa? Alasannya supaya rapat, supaya rapet. Nah, bukan seperti itu. Nah, ya. Nah, ngelem di bagian dalamnya ini loh, di bagian tengah-tengahnya malah ya. Bukan di bagian pinggirnya ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memberikan lem itu terlalu banyak supaya nanti katanya rapet. Nah, itu enggak seperti itu ya. Prosedurnya bukan seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan tes ya, yaitu pemasangan LCD nantinya. Ini kita tes dulu LCD-nya ataukah masih bisa ya. Nah, masih bisa ini ya, tapi sudah pecah. Masih bisa disentuh dan masih normal ketika kita pasang lagi setelah pembukaan. Untuk teman-teman pemula di sini, yuk kita sama-sama belajar di sini. Saya tidak menggurui, saya tidak mengajari kalian. Kita sama-sama belajar ya, berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, ada ya seseorang yang ngelem LCD di bagian frame ini, pinggir sini ya, langsung di bagian framenya ataupun di bagian tulang tengahnya ini ya, ada yang ngelemnya di situ. Beda-beda ya, terkadang ada bagian tengah, nah itu yang lebih salah ya, lebih salah. Ngelim di bagian tengah yang ada hitam-hitamnya itu, perhatikan ini kan ada hitam-hitamnya di tengah itu kan kotak hitam. Nah di situ tuh kadang dilem sampai di bawah ya, terlalu banyak di situ. Dan ketika nanti ada kerusakan LCD lagi, untuk pembukaannya itu sangatlah repot ya, sangatlah susah, dan dipastikan LCD ketika dibongkar nanti pastikan bisa dipastikan pecah nantinya ya. No, kenapa bang? Ya karena tidak sesuai prosedur. Ngelimnya di bagian tengah. Seharusnya di bagian pinggir sini yang saya bersihkan menggunakan ini apa nih, jarum ya, ataupun menggunakan obeng yang gepeng ini. Saya bersihkan dulu bekas lemnya. Ada yang ngelim di situ. Tapi berdasarkan pengalaman saya tidak menggunakan teknik itu ya. Saya menggunakan teknik yang saya sudah kerjakan di banyak HP dan hasilnya sangat memuaskan. Karena ketika kita ingin mengganti LCD, terutama yaitu supaya rapi intinya ketika pemasangan. Dan pelanggan dipastikan puas dengan hasilnya. Ada beberapa kasus itu orang masang LCD, namun ada cahaya-cahaya di bagian pinggirnya, itu sangat tidak presisi ya. Kenapa? Terkadang prosedurnya tidak sesuai. Prosedur seperti apa bang yang bagus? Kita akan simak ya. Ini langkah-langkahnya, kalian perhatikan. Pertama kalian bersihkan seperti tadi saya bersihkan bekas lem sampai benar-benar bersih ya. Jangan sampai ada lem yang tertinggal. Karena apa? Karena nantinya lem tersebut bisa menghambat ya. Menghambat apa? Menghambat lem yang baru. Jadi tidak presisi ya. Ataupun nyangkut lah di pinggir-pinggir situ, jadi LCD tidak presisi. Diusahakan kalian harus membersihkannya dengan sebersih-bersihnya. Teknisi itu perlu ketelitian, kerapian ya. Nah ini dia LCD yang baru ya. Langkah selanjutnya, kalian perhatikan, kalian buka seperti ini ya. Kita buka bagian lemnya ini ya dengan jarum ya. Seperti ini, kita cari selanya dulu ya. Kita lepas. Nah kemudian bagian lem yang warna biru ini juga kita lepas. Usahakan hati-hati ya teman-teman. Kadang kalau tidak hati-hati terkadang itu bisa terkena bagian fleksibelnya dan biasanya bolong dan terputus ini ya. Nah perhatikan ini lem. Lalu kita lem
ada ya kasus yang nggak ngelem di bagian sini. Jadi tidak presisi nanti, tidak pas ya kalau nggak dilem kayak gini. Karena aku pernah ngalamin ya, buka LCD ternyata bagian sini lemnya nggak dipasang ya. Jadi ketika kita memasangnya itu tidak presisi, ada yang nyangkut atau bagaimana ya. Nah seperti ini, perhatikan. Kita akan coba tes apakah LCD-nya normal ya. Kita pasang dulu bagian fleksibelnya, saya lupa. Nah, perhatikan ya. Takutnya LCD ini kan bukan saya yang beli, namun orang yang punya handphone. Belinya di online katanya, takutnya ada kerusakan di bagian LCD. Perhatikan coba teman-teman. Dan akhirnya ternyata LCD-nya normal ya tuh ya. Tapi agak kebiru-biruan, namanya juga LCD murah ya. Bukan LCD yang original ini teman-teman ya. Kita lepas kembali. Kemudian step by stepnya yaitu keduanya pasang lem. Kalian pasang lem ya. Sebelumnya dipasang lem, lepas dulu segelnya ya. Nah ini dia segelnya, pelan-pelan lepas segel ini ya. Nah seperti ini kita lepas bagian pinggirnya dan terbuka. Nah untuk segel ini ya nggak apa-apa kalau masih ada sisa, nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa ya. Tapi lebih baik itu dilepas. Nah seperti ini ya. Ini saya tidak lepas, saya mencontohkan kepada teman-teman ya. Kemudian kita ambil lem ya. Bukan lem setan teman-teman. Ada kasus juga ya, pernah saya kedatangan servis HP dan ternyata LCD-nya di lem setan. Dan akhirnya apa? Ya rusak frame-nya, bagian pinggirnya itu merotoli ya, ataupun terlepas bagian frame-nya. Yang di pinggir-pinggir kecil-kecil itu rontok teman-teman. Perhatikan kita menggunakan lem LCD. Kita mengelemnya yaitu tidak di frame-nya teman-teman, namun kita lem di bagian LCD. Ini langkah terbaik ya. Yang sudah saya uji coba berapa kali, saya memang ngelemnya di bagian sini. Karena ini lebih rapi ya, lebih bagus kata saya. Saya sudah mengalaminya, saya sudah uji coba di beberapa banyak handphone dan inilah cara yang bagus, yang presisi. Setelah kita lem, kita pasang seperti ini. Kita masukkan bagian fleksibel dan kita tap ratakan seperti ini. Nah, ya, kita lihat, presisikan. Setelah itu kita pasang fleksibelnya ya, kita paskan. Setelah itu kita berikan karet gelang seperti di video ini. Seperti ini ya. Kita pasang karet gelangnya secara merata. Supaya apa? Supaya presisi ya. Nanti kita tunggu kurang lebih 1 jam ya. 1 jam kita baru melepaskannya. Jangan terlalu cepat melepaskan. Supaya nanti tidak ngangkat lemnya ya, bagian LCD-nya. Terkadang ada yang buka lemnya itu baru 10 menit, 20 menit. Itu dibuka karetnya. Akhirnya apa ya, ada cahaya-cahaya yang keluar dari samping LCD-nya. Ataupun lemnya itu belum nempel sempurna, sudah dilepas. Saya sarankan 1 jam baru dilepas ya. Supaya presisi. Ingat 1 jam. Jangan kurang dari itulah ya. Kita cari aman, kita cari rapi, kita cari bagus. Nah seperti ini. Dan setelah itu kita rakit kembali dan kita akan tes HP-nya ya. Kita rakit kembali. Untuk teman-teman di sini semoga bisa bermanfaat ya, cara mengganti LCD HP Vivo Y15 ataupun cara mengganti LCD seluruh HP Android ya, dengan cara yang benar dan tidak merusak LCD ya, walaupun LCD itu baru ya. Terkadang kalau kita salah eksekusi, kita salah memasangnya, itu biasanya ada akibat yang fatal ya. Ataupun terkadang banyak ya, ketika kita salah masang itu LCD-nya bergaris lah, ini itulah. Kita harus benar-benar teliti ya teman-teman ya. Harus menurut step by stepnya sesuai dengan prosedur. Oke teman-teman ya, semoga kalian bisa mengambil hal positif dalam video ini.
Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.